Hai, aku Regita, pegawai Kementerian Keuangan. Setiap berangkat ke kantor, aku tuh sering sambil mikir banyak hal. Salah satunya anggaran pendapatan dan belanja negara yang setiap tahunnya dirumuskan. Kalian tahu nggak sih, kalau APBN merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan ekonomi Indonesia. Dengan penuh optimisme dan kehati-hatian, pemerintah ternyata merancang APBN 2025 sebagai jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Aku tahu sih, perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 pastinya nggak mudah. Dalam beberapa tahun terakhir aja, Indonesia harus menghadapi berbagai risiko global. Kayak suku bunga global yang bertahan tinggi, eskalasi tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas, proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stagnan, meningkatnya peran teknologi dan AI, perubahan iklim, serta penuaan demografi secara global. Banyak banget kan? Waduh, makin berat ya. Nah, di sini APBN diperlukan untuk merespon berbagai dinamika tersebut, agar ekonomi masyarakat tetap terjaga dan tujuan nasional juga bisa tercapai. Dan jangan lupa kalau tahun 2025 akan menjadi tahun transisi pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, APBN 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung transisi yang lancar dan efektif. APBN 2025 dirancang untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung agenda pembangunan. Makanya, APBN harus dijaga tetap sehat dan kredibel. Caranya melalui collecting more, spending better, dan innovative financing. Ada juga yang namanya sasaran pembangunan, yang pada tahun 2025 menargetkan tingkat kemiskinan pada rentang 7-8%, tingkat kemiskinan ekstrim optimis di 0, Gini rasio pada rentang 0,379 sampai 0,382. Selain itu, nilai tukar petani ditargetkan pada rentang 115 sampai 120 dan nilai tukar nelayan pada 105 sampai 108. Nah, atas dasar sasaran pembangunan tersebut dan memerhatikan perkembangan perekonomian terkini, pemerintah telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro. Pertama, kinerja ekonomi harus tetap resilient dengan pertumbuhan yang ditargetkan stabil di angka 5,2% dan inflasi yang terjaga pada 2,5%. Selain itu, nilai tukar rupiah ditargetkan sebesar Rp16.000 per USD, suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7%, harga minyak mentah disepakati sebesar 82 USD per barel, serta lifting minyak sebesar 605.000 barel per hari dan lifting gas sekitar 1 juta barel setara minyak per hari. Dengan dasar itulah postur APBN 2025 disusun dengan cermat. Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.005,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp3.621,3 triliun. Terus, defisit APBN ditargetkan tetap terjaga pada 2,53% dari PDB. Defisit ini ternyata berada dalam tingkat moderat loh. Gunanya itu untuk memberikan ruang bagi pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas fiskal. Nah, terus gimana supaya pendapatan negara tahun 2025 optimal? Dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha. Lalu, untuk ningkatin penerimaan perpajakan, caranya dengan mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan agar meningkatkan basis perpajakan dan kepatuhan melalui penerapan Cortex, CISA 4.0, dan Simbara. Di sisi lain, sistem perpajakan juga terus didorong agar semakin kompatibel dengan struktur perekonomian dan sistem perpajakan global. Selain itu, agar PNBP semakin optimal, dapat dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan aset dan SDA, inovasi layanan, perbaikan tata kelola, dan pelaksanaan pengawasan PNBP untuk meningkatkan kepatuhan, peningkatan sinergi antar instansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi.
Nah, APBN 2025 juga punya sejumlah sektor prioritas. Pertama, prioritas di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui anggaran pendidikan, termasuk program makan bergizi gratis, beasiswa, dan pembangunan sekolah unggulan. Sektor prioritas berikutnya di bidang kesehatan yang anggarannya dialokasikan untuk menekan stunting, meningkatkan layanan kesehatan, dan menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Perlindungan sosial juga menjadi sektor prioritas dengan alokasi anggaran untuk mengentas kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Penyalurannya antara lain melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, penyaluran subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg, dan sebagainya. Selain itu, pengalokasian anggaran prioritas juga untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari irigasi, jalan tol, hingga digitalisasi layanan publik. Ketahanan pangan juga dioptimalkan dengan meningkatkan produktivitas pertanian melalui penguatan sarpras dan infrastruktur pertanian, peningkatan akses pembiayaan petani, dan penguatan cadangan pangan nasional. Terakhir, anggaran prioritas juga fokus untuk meningkatkan hukum dan hankam. Ya ampun, overthinking macam apa ya sampai sekompleks ini? Yang jelas, APBN 2025 bukan hanya angka di atas kertas, tapi juga instrumen arah dan strategi untuk mendukung denyut jantung perekonomian Indonesia. Dengan menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan, APBN akan terus mendukung masa depan yang lebih cerah bagi bangsa Indonesia. Pantau terus APBN kita, kawal terus uang kita!